Selamat sore ya Bapak-Bapak ya. Tujuan kita sore ini datang ke sini adalah untuk memberikan pelatihan sederhana lah dan sharing terkait pengetahuan, dan kebetulan memang jauh-jauh hari kita udah agendakan ke Pak Andre supaya bisa sharing terkait bagaimana cara pengaplikasian pestisida yang baik dan benar. Ya, mungkin itu saja. Saya serahkan ke Pak Andre. Silakan Pak. Selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, perkenalkan Pak, nama saya Andri Saputro. Saya dari PT Syngenta Indonesia. Salah satu produknya mungkin Bapak-Bapak sudah familiar, ada namanya Gramoxone, Amistartop, Matador, Simbus Pak. Barangkali sudah pernah pakai atau pernah menggunakan gitu. Nah di sini sebenarnya kalau kita mau bicara training begitu Pak, saya lebih senangnya kalau kita bilangnya sharing-sharing aja. Mungkin kalau Bapak-Bapak ada kendala di lapangan silahkan disampaikan Pak. Barangkali ada pengalaman dari saya bisa kami sharing bersama, atau pengalaman dari Bapak-Bapak bisa kita gunakan bersama begitu Pak. Oke, kami kembalikan buat Bapak-Bapak sekalian, apa yang mau ditanya? Nah, Pak, sebelumnya perkenal Pak, nama saya Sigit Santoso Pak. Jadi langsung aja Pak, untuk pertanyaannya gini. Kadang kita dalam pengaplikasian penyemprotan Pak, kadang kita melihat ada di pohon ini kan ada rumput juga Pak. Itu maksudnya efeknya kemana kira-kira Pak? Kalau misalnya kita ikut semprot juga yang nempel-nempel di pohon itu. Ya, Itu dulu Pak. oke. Kalau sejauh ini Pak, ini memang apa namanya, kalau kita kelompokkan, memang gulma-gulma yang di pokok ini kan macam-macam gitu kan Pak. Kalau misalnya nih masih tanaman segini nih Pak, nah ini kalau kita semprot pakai Gramoxone pasti daunnya kebakar pertama Pak. Kalau kita semprot pakai glifosat atau yang herbisida sistemik lah Pak, biasanya ada efek nanti ke pertumbuhannya Pak, begitu. Tapi kalau pokoknya sudah tinggi, selama tidak terkena daun, insya Allah tidak masalah, begitu Pak. Biasanya waktu penyemprotan yang paling efektif itu ketika udaranya mulai tenang Pak. Contoh di pagi hari, di sore hari. Yang kedua itu ketika suhu cuaca atau sinar matahari itu suhunya mulai menurun Pak. Atau kalaupun naik itu belum terlalu menjulang tinggi. Contoh waktu dari pagi sampai jam 9. Nah itu kan kalau panas masih belum terlalu naik Pak. Tapi kalau udah jam 11, 12, jam 1, jam 2 kan udah sangat tinggi. Kemudian sore hari ketika panasnya sudah mulai menurun, itu akan lebih efektif Pak. Tapi itu untuk herbisida Pak ya. Kalau untuk seperti insek, ulat api, utamanya lagi ulat kantong Pak, itu lebih efektifnya sebenarnya aplikasi di sore ke malam Pak. Karena karakteristik ulat ini kalau malam efektif Pak. Kalau kita bilang hidupnya di malam hari kayak kelelawar Pak. Kalau malam lebih aktif. Makanya kalau ada yang fogging itu kan di malam-malam hari Pak. Itu pertama sasarannya sedang aktif, kedua udaranya sedang tenang. Gitu. Betul Pak. Nah beda dengan Gramoxone Pak. Gramoxone itu cara kerjanya lebih efektif atau lebih cepat cara kerjanya ketika ada sinar matahari yang tinggi. Jadi kalau Bapak-bapak aplikasi ini langsung terkena panas atau sinar matahari langsung, itu akan lebih cepat reaksinya Pak. Pernah kan Pak, saking tingginya kita semprot lah pakai pembakar, pakai selektor semprot ini udah kena. Mati dia Pak. Gugur lah ini, rontok dia, tinggal batang. Cuman nggak beberapa lama inilah langsung tumbuh lagi. Ya. Cuma pernah juga itu kita babak dulu nih Pak, kita bakar semprot. Ya. Itu udah pernah juga. Lama dia tumbuh, tak tumbuh juga. Makanya udah agak tambah banyak Pak. Macam dikejar lah itu. Betul Pak. Dan ini penyebarannya sangat cepat Pak. Iya, Makanya Pak. tadi kami bilang yang jadi permasalahan, yang terkendala masalah seperti ini bukan hanya di
satu kebun ini aja Pak, tapi kebun-kebun di luar sana itu juga banyak Pak. Bener, banyak yang apa namanya kendalanya seperti ini. Betul. Nah, saat ini Pak, banyak yang digunakan itu apa namanya glifosat atau racun kuning tadi, itu dicampurkan dengan metil Pak, metil metsulfuron. Kalau merek dagangnya, kalau di perusahaan lain kami sebut Ali. Ali. Itu Atau Maslindo. Metsulindo bisa. Metsulindo. Tapi dosisnya memang tinggi Pak, Maslindonya. Metsulindonya. Kalau alinya, kalau Bapak apa namanya racun kuningnya pakai berapa biasanya Pak? Berapa mili per cap? Ya, biasanya 100. Kalau ini 150 nggak Ya. mati. Biasanya kalau yang saat ini infonya efektif digunakan Pak, itu kisaran glifosatnya 120 sampai 100 ditambah alinya Alinya. itu per cap Heeh. itu sekitar 30 gram, 25 sampai 30 gram Pak. Per vaksin. Per cap. Matinya memang agak lama Pak. Iya, iya. Tidak, kalau biasanya racun kuning kan 2 minggu udah mati tuh Pak. Ini biasanya perlahan matinya Pak kalau pakai ali. Bisa 3 minggu, 4 minggu baru kelihatan mati. Gitu. Tapi untuk kemerataan matinya nanti akan lebih sempurna. Tim cara kerjanya si Ali ataupun Mas Lindo itu tadi macam mana itu? Itu sama-sama sistemik Pak. Sistemik. Jadi membunuhnya, Perlahan, mematikannya perlahan, tapi sampai akar. tapi sampai akar. Itu berpengaruh nggak sama tanaman? Nah, akar ini kan kemana-mana ini akar sawit kan. Ya, Mana tahu kan itu kan udah kalau di sini udah lebih banyak kali tuh namanya itu. ya, Berapa tadi? 300 gram? 30. 30 gram. Udah Wah, banyak itu kali luar itu. biasa Pak. Karena biasanya hanya 5 gram, 2 gram setengah kan Pak. Jadi pengaruh nggak itu sama tanaman? Kalau terkena tanaman mungkin ada sedikit banyak pengaruh tanamannya Pak terkena. Tapi kalau tidak terkena, insya Allah tidak ada Pak. Akarnya loh maksudnya. Oh enggak, kalau Ini kan akarnya enggak Pak. Namanya di bawah kan? Ini Ya. kan akar sawit kan kemana-mana ini. Ya, kalau akarnya aman Pak. Apalagi kalau Bapak pakai Gramoxone, sebenarnya Gramoxone itu kalau terkena tanah netral Pak aslinya. Makanya kenapa? Nah tadi Bapak bilang juga Gramoxone itu sekarang udah mulai penurunan apa namanya efikasinya udah menurun. Aslinya kalau efikasi kami tetap jaga, kami pastikan sama Pak, kandungannya pun sama. Cuman memang Gramoxone ini karena apa namanya salah satu unitnya netral dengan tanah. Jadi kalau kadang kita aplikasi terus di airnya ini ada tanahnya Pak atau utek kalau kita bilang kan, keruh. Heeh. keruh. Nah itu efikasi ini turun Pak. Oh, jadi pengaruh juga ya? Pengaruh Pak. Oh, iya. Jadi kalau air gambut ini kemana? Nah, kalau air gambut itu kalau untuk Gramoxone mungkin berpengaruh Pak, tapi tidak terlalu signifikan. Asalkan kalau gambut ini kan memang pada dasarnya entah ada apa namanya tanahnya atau enggak kan memang seperti itu Pak. Tapi kalau itu tidak terlalu berpengaruh seperti dibandingkan jika tercampur dengan tanah. Nah, berpengaruhnya Pak apa namanya air gambut ini biasanya dengan insektisida atau fungisida lainnya yang sangat rentan dengan pH air Pak. Kalau pencampuran kami sarankan ya untuk yang pertama tadi udah benar, jadi diambil dulu air ditimba kan, Iya. dicampurnya ditimba dulu Pak, jangan langsung di cap. Oh, Untuk pencampurannya Pak, usahakan pertama itu yang dicampur yang paling sulit larut dengan air. Berarti yang apa Pak? Yang Ali tadi lah Mas Lindo Ali. tadi. Pokoknya yang bentuknya tepung, yang sulit larut atau yang itu baru dicampurkan dulu. Baru yang bentuknya SL atau SC. Baru yang terakhir nanti kalau Bapak mau nambahkan perekat, penembus atau segala macamnya dimasukkan terakhir. Nah, usahakan seperti tadi Pak, dicampur dulu di ember, baru dicampur di cap begitu. Jadi dicampur di ember itu air sama racun udah di situ semua ya, di ember ya? Ya, mungkin biasanya kan setengah dari cap itu udah diisi air sedikit Air kan dulu Pak. ya. Ya, terus kita nyampur lagi kan di apa namanya di embernya kan. Baru kita campur dengan bahan yang Oh, capnya sudah terisi setengah, kita masukkan. Baru kita campur dengan tambah lagi sampai 15 liter gitu kan Pak. Karena kalau pencampurannya langsung di cap Pak, biasanya bahan-bahan yang sulit bercampur dengan air itu tidak bisa bercampur merata dengan sempurna Pak.
Makanya kadang ditemui kok hasilnya belang-belang. Belang. Ada kan Pak biasanya Pak. Kok ini lah di sini bagus kok di sana nggak mati ya gitu. Nah, karena seperti itu Pak. Betul Pak. Apalagi Pak kalau yang bentuknya tepung susah larut dicampurnya malam semalam gitu Pak. Kan itu ngendap tuh di bawah tuh Pak. Terus pas mau kita aplikasi nggak diaduk lagi. Bahkan yang atas ini kandungannya nggak terlalu ini kan Pak. Jadi yang bagus nanti yang paling bawah aja Pak, yang atas. Gitu Pak. Kalau setelah diaduk gimana Pak? Habis itu. Ya udah semprot kan. Oh ya. Pernah dikalibrasi nggak Pak? Kalibrasi kayak mana, Pak? Kalibrasi. Nah, Ini dia kan kalibrasi gimana Pak? Hmm. Nah, gitu. ya, Selebrasi baru tahu. Selebrasi taunya. kalibrasi itu ini Pak. Kita menghitung Ambil air Pak Eko. Pakai ini. kebutuhan volume semprot kita Ini meteran. dalam 1 hektar tuh habisnya meteran. berapa Pak? Atau apa namanya? Nah, biasanya di kemasan kan ditulis tuh Pak, dosisnya berapa kan? Dosis 1 liter per hektar. Misalnya. Jadi 2 liter per hektar. kalau di sini aku tergantung jalan. Oh Kalau iya, awak jalannya cepet ya sedikit. Kalau jalannya pelan ya dapat Kalau aku banyak. tergantung Banyak rumputnya, lagi. tebal apa enggak. ya, betul betul Pak. Kalau tebal otomatis kita jalannya pelan. Betul. Gimana Karena mau cepet ya kan? Nah, dan salah satunya juga Pak, itu kita bisa mengetahui Pak. Jadi yang apa namanya? Contoh nih, kalau ada suatu ketika ini ada sebuah kasus kita jalannya udah bagus nih Pak, udah seperti biasa, campurannya udah seperti biasa, bahannya udah oke semua kan, tapi kok nggak mati gitu. Nah ini berarti kita bisa evaluasi Pak, apakah ada yang salah dari cara nyemprotan kita, apanya yang salah. Nah kita bisa evaluasi dari sana Pak, apakah dari nozzle-nya, apakah dari apa namanya ketinggian kita, ketinggian ininya, atau juga dari kecepatannya seperti itu Pak. Nah biasanya Pak, kalau Bapak ini kalau nozzle pakai nozzle apa ini Pak? Standar itu, Pak. Standar ya? Ya. Ini flat ya Pak, flat pan ya? Ya. Coba. Pak Mas Nur, biasanya itu yang punya itu bisa membuka aja. Bisa itu kalau buka-buka tali Bapak itu pandai. Jangan tali Pak ini sama air boleh gitu. kita coba ya. Nah, Boleh. air tambah gula jadi kopi kita nih. Ngopi. Iya. Ayo satu orang yang praktekan. Ayo siapa? Pak. Nah, Aku mau ngono lho tak ganti lho kupikir nang kantor. Iya iki basahan. Ramane gur ganti to. Pikir nang kantor gitu ono pendek segen. Ndoh dos aku, Pak. Ya, nanti Kantor. ya. Wis kene ya. iya. Enggak usah. Ini Pak Bambang. Namang kono iku mau. Paling sik Sini ono. Pak, sini Pak. Pak, sini. Atau sini ada Pak. Pak coba disemprotkan di sini Pak. Yang kering biar nampak sebarannya. Pompa dulu. Iya itu. Apa namanya? Ada beras apa? Berasnya. Tiduran ya. Pengaruh nggak? Ngaruh Pak Iya. ke tingkat mati enggaknya Iya. ya? Ngaruh Pak, sangat tinggi ya. Tinggi rendahnya juga Pak. Mungkin lah. Oh, ini Pak. Ya. Oke Pak. Nah ini tadi coba disemprotkan Pak. Oh, terbalik. Jadi gini Pak ya harusnya ya. Coba tes. Harus gini ya. Enggak, maksudnya Nah. ini karena ininya. Karena Posisi nozzle-nya terbalik. Nah. Berarti ini nyampingnya. Nah, Iya. datar Pak. Jadi kalau misalnya Pak, kalau penyemprotan ini udah bener nih Pak, ini pakai nozzle-nya nozzle flat pan. Jadi coba disemprotkan Pak. Nah, seperti itu Pak. Nah, kalau untuk penyemprotan herbisida Pak, ini sudah bener nih Pak. Untuk nozzle-nya harusnya yang seperti ini. Coba disemprotkan Pak. Nah, bentuknya yang lurus. Jadi kalau seperti ini tidak perlu diayun Pak. Kalau bentuknya gitu.
jalan saja. Gini aja terus. Ya. Gimana Pak? Nah, untuk rutenya, rute perjalanannya, kan gini. rute perjalanannya berarti ke ini Pak. Kalau misalnya ini nih, ini kan ke sini nih. Nanti baru ke sini, baru ke sini lagi. Gitu Pak. Saling menindih. Kalau ya boleh, itu boleh Pak. Praktek situ Ya. Kalau anak-anak mau nenek racun nih baru. Nenek racun nih. Cukup ada tunggu mah. Lumayan ada yang ekstra. Pikir lari racun ini diarah-arah sedikit. Nah, kalau flat pan seperti ini Pak, kalau kita ayun lagi, hasilnya pasti bagus. Hasilnya memang pasti sangat bagus. Cuman satu kerugiannya boros. Iya, boros. Iyalah, Enggak, Balik. itu boros Pak. Ya, cuman pasti matinya oke, sangat oke. Karena kalau kita lihat, nah ini kan Pak, apa namanya, sangat basah kan? Lomo. Tapi coba kalau misalnya Bapak ini ya, nyemprot lurus gini lah. Jalan terus. Nah, terus stop Pak. Terus kalau misalnya mau pindah ke sini, berarti kan tinggal muter ke sini Pak. Coba mutar, jalan kan. Nah, yang sebelah sini kan Balik. kena juga Pak. Oh, iya maksudnya putar. Harus kena. Apa yang nggak kena gitu loh. Ini lu balik ini angin ini ya. Tertib jalannya. Ya, betul Pak. Kayak wong luku kan lu, Lis. Betul. Balik Nah, ibu. ini nanti Pak, untuk matinya pasti mati Pak, dan untuk efisiensi biayanya lebih efisien yang ini, karena memang nozzle ini digunakan untuk apa namanya, herbisida. Ada namanya satu lagi Pak, nozzle polyjet. Pernah dengar Pak nozzle polyjet atau Ya, nozzle deflector? Yang gini dia. Ya, Sebarannya. yang, kayak angsa bebek itu Pak. Jadi ininya nozzle-nya ini gini. Nanti. Oh gini dia. Iya. Jadi nanti Sebarannya jemputnya ke gini sana. Iya. Oh, yang bisa jauh melebar. Ya, Ya, mau ini juga cuma ada ingin. Iya. Itu bisa melebar jauh. itu nanti lebih bagus lagi Pak hasilnya. Dan kalau misalnya untuk herbisida itu akan lebih merata. Begitu. Tanpa diayun. Jadi kalau gini yang pakai baterai itu kan ada nozzle bawaan itu yang besar. Oh, yang bulat Nah, itu Pak. Iya. Sebenarnya kalau dari kami Pak, kalau untuk herbisida itu sangat boros Pak. Ya memang boros. Tapi hasilnya oke kan Pak? Hasilnya bagus, tapi sangat boros. Rekomendasi yang merek apa gitu lah? Mereknya nggak apa-apa ya. Kalau Biasanya. jenisnya aja Pak. jenis. Kalau jenisnya ada jenis PLV atau flat pan seperti ini Pak. Warnanya boleh bebas. Ada merah, biru, kuning, bisa. Atau yang leher angsa tadi Pak, kami bilang. Jadi kalau yang model kan ada nozzle yang kayak apa tuh kayak tembak itu. Ya, Itu semana kan dia satu gitu. Kalau dikecilkan dia kalau dibesarkan dia mau ya, nah gitu. Aduh, Tapi kalau nah. dikencangkan dia mau mekar ya. gitu. Nah kalau itu sebenarnya Pak, itu dikhususkan aslinya untuk penyemprotan fungisida dan insek Pak. Kalau misalnya di sini masih ada yang pakai pengendalian ulat api, ulat kantong pakai sistem itu Pak. Ya, soalnya Goldschmidt. jauh dia. Kan deras itu Nah, tembaknya deras. Itu pakai itu bagus Pak.